Insinyur Soekarno. Jasa Insinyur Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Bung Karno, begitu ia disapa, merupakan tokoh intelektual karismatik yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa penting pergerakan nasional. Peran Insinyur Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia sebagai berikut. Pertama, mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia. Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI merupakan perkumpulan yang dibentuk Soekarno pada 4 Juli 1927. Soekarno dipilih menjadi ketua karena dianggap paling populer dan paling mampu memimpin organisasi tersebut. Kedua, terang-terangan menentang imperialisme. Bung Karno merupakan sosok yang vokal menentang kesewenang-wenangan penjajah. Setelah ditahan karena dituduh hendak menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda, Soekarno dengan lantang membacakan pidato pembelaan yang ia beri judul Indonesia Menggugat pada 1930. Ketiga, merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Bung Karno dikenal sebagai proklamator, sebab beliaulah salah satu penyusun naskah proklamasi dan orang yang membacakan teks bersejarah tersebut pada 17 Agustus 1945 pukul 3. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di kediaman Laksamana Tadashi Maeda. 2. Muhammad Hatta. Menurut catatan yang ada, Bung Hatta menjadi sosok penting yang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan tanah air. Sebab Bung Hatta sosok yang merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama dengan Insinyur Soekarno dan Ahmad Subarjo. Jadi tak heran, tanpa jasa Bung Hatta, Indonesia tak akan bisa menjadi negara merdeka seperti saat ini. Pria berdarah mirang ini turut menyumbang kalimat pertama untuk teks proklamasi. Selain merumuskan naskah, Bung Hatta juga menandatangani teks proklamasi bersama Bung Karno. Setelah melangsungkan upacara proklamasi, Bung Hatta resmi dilantik sebagai wakil presiden pertama di Indonesia. Saat itu, Bung Hatta bertugas dengan Soekarno yang menjabat sebagai presiden Indonesia. 3. Ahmad Subarjo. Peranan Ahmad Subarjo dalam proklamasi adalah mengusulkan kalimat proklamasi yang bunyinya kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami, dan sekarang berubah menjadi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi intinya perannya yaitu penyumbang pikiran dalam perumusan naskah proklamasi dan tokoh golongan tua yang berhasil menjemput Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. 4. Fatmawati menjadi tokoh yang berperan sebagai penjahit bendera merah putih. Saat itu Soekarno bersama tokoh lainnya sedang mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk momen pembacaan naskah teks proklamasi. Ketika Fatmawati keluar dari pintu rumahnya, ia tidak sengaja mendengar teriakan bahwa bendera Indonesia belum ada. Lalu Fatmawati yang saat itu sedang hamil tua mencoba untuk menjahit bendera Indonesia. Untuk menjahitnya, Fatmawati memanggil Khairul Basri untuk menemui Shimizu yang merupakan pimpinan barisan propaganda Jepang Gerakan 3A. Shimizu pun bertemu Fatmawati sambil membawa kain 2 blok berwarna merah dan putih. Kain itu dijahit Fatmawati di ruang makan dengan kondisi fisik yang cukup rentan. Ibu dari Guntur Soekarno Putra itu menghabiskan waktunya menjahit bendera besar selama 2 hari. Dengan menggunakan alat jahit tangan, bendera merah putih berukuran 2x3 meter itu akhirnya berhasil dibuat. Bendera buatan Fatmawati dikibarkan setelah pembacaan naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Bendera tersebut hingga kini masih disimpan dan menjadi benda pusaka negara. 5. Soekarni. Nama lengkap Soekarni adalah Soekarni Kartodwirjo. Beliau lahir pada tanggal 14 Juli 1918 di Blitar, Jawa Timur. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Peran Soekarni dalam upaya memproklamasikan kemerdekaan adalah dengan mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. 6. Sayuti Melik. Sayuti Melik dikenal sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal aktif dalam bidang jurnalistik dan politik. Muhammad Ibnu Sayuti atau Sayuti Melik dilahirkan di Kadisobo, Rejodani, Sleman, Yogyakarta pada 25 November 1908.
Ia meninggal di Jakarta pada 2 Maret 1989. Syaiti Melik adalah seputra dari Abdul Muin alias Partiwito dan Sumilah. Istrinya bernama Soerti Karma Trimurti, seorang aktivis perempuan wartawati. Syaiti Melik turut menjadi saksi penyusun teks proklamasi kemerdekaan di ruang makan rumah Laksameda. Dalam hal ini, ia mewakili golongan pemuda bersama Soekarno. Saat proses penyusunan naskah proklamasi, Syaiti Melik membantu Insinyur Soekarno. Syaiti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia mensempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Melik 7. 7. Latif Latif Hendraningrat. Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat atau yang lebih dikenal dengan Latif Hendraningrat lahir di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1911 yang merupakan seorang prajurit peta atau pembela tanah air. Peran Latif Hendraningrat dalam acara proklamasi kemerdekaan adalah mengibarkan bendera merah putih bersama dengan Suhut Sastrokusumo. Latif juga merupakan orang yang dipercaya dalam mengamankan lokasi sebelum acara pengibaran bendera dimulai, dengan menempatkan prajuritnya di sekitar Jalan Pegangsaan Timur. 8. Laksamana Maeda. Laksamana Tadesi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang terlibat langsung dengan rangkaian peristiwa persiapan kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maeda dipilih sebagai kepala KI Gun Pungkanfu yang tugasnya adalah menjabatani Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Peran Laksamana Maeda dalam perumusan naskah proklamasi adalah 1. Dengan jaminan keamanan dari Laksamana Maeda, I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta dibebaskan oleh golongan muda dari Rangsa Dengkok. Kedua, Laksamana Maeda menjamkan rumahnya untuk menjadikan tempat merumuskan naskah proklamasi, serta menjamin keselamatan I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta dari tindakan militer Jepang, karena Laksamana Maeda adalah Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Daerah Kekuasaan Angkatan Darat. Terima kasih.